Bab ke-68. Di bawah tatapan semua orang, gadis itu berkata dengan getir, Aku minta maaf. Tadi, aku terlalu sombong. Ini adalah pertama kalinya dia menundukkan kepala dan meminta maaf seperti ini. Dia merasa berkonflik tentang hal itu, dan juga sedikit bingung. Apakah ini harga dari pertumbuhan? Saat melihat ini, paman yang menghela napas lega, tampak agak bersyukur. Dia kemudian menoleh ke arah Sui dan berkata dengan hormat, Guru mistik, semua orang di keluarga telah memanjakan nona muda itu sejak dia masih bayi. Dia tidak pernah mengalami angin atau hujan, sedikit kecerobohan hampir tidak bisa dihindari. Saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Penjaga lainnya mengikuti, masing-masing meminta maaf. Sui hanya melirik gadis itu, tapi dia tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia pergi ke mayat yang 6 pemutusan dan memeriksanya dengan cermat. Dia tidak pernah berencana untuk mempersulit gadis itu sejak awal. Seperti yang dia katakan, dia datang ke sini dengan tujuan membunuh mayat yang 6 pemutusan. Dia kebetulan menyelamatkan gadis itu dan pengawalnya saat dia berada di sana. Dia meremehkan permintaan rasa terima kasih mereka yang abadi. Saat melihat ini, Paman Yang dan para penjaga akhirnya santai. Mereka menyadari bahwa Sui tidak akan mengambil tanggung jawab atas perilaku buruknya. Mereka tidak yakin kapan, tapi hujan perlahan mulai mereda. Awan gelap yang tegang telah menghilang. Cahaya kembali ke kegelapan beberapa saat sebelumnya. Mereka bahkan samar-samar bisa melihat rona kemerahan di cakrawala. Senja sudah dekat. Lantai candi yang bobrok itu hanya berupa puing-puing, namun rumput liar tumbuh subur di tanahnya. Aula itu adalah tempat hidup dan mati, seperti lukisan gulir yang sunyi dan tak terkendali. Gadis berseragam dan pengawalnya kembali ke aula untuk merawat yang terluka. Hanya Sui yang tetap berada di halaman, mengamati kipas lipat yang diambilnya dari tanah. Tepi dan tulang rusuknya ditempa dari bahan spiritual. Besi roh berceceran tinta. Kain itu adalah sutrayen darah, dengan awan yang dicat kasar dan garis besar 18 totem hantu gunung. Ini kemungkinan besar adalah produk dari gerbang pembawa kematian. Pengerjaannya kasar dan jelek, itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Sungguh menyia-nyiakan materi spiritual yang berkualitas. Kata Sui dengan sedikit penyesalan. Kipas angin rusak berat, praktis hancur. Kalau tidak, dia bisa mengekstraksi bahan-bahan itu dan menggunakannya untuk membuat pedang yang layak. Dia dengan santai membuangnya ke samping. Kemudian, tatapannya kembali ke mayat yang 6 pemutusan. Namun pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Mayatnya telah mendapatkan kesadaran, dan dia bahkan merekrut beberapa anggota gerbang pembawa kematian sebagai bawahannya. Kemungkinan besar dia sudah memetik rumput 6 yen dan bunga yang ekstrim. Sui bahkan tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa mayat itu telah terkena pembuluh darah roh yen yang tidak menguntungkan. Namun tidak ada harta apapun pada mayatnya. Jangan bilang makhluk jahat ini punya sarang di suatu tempat di luar sana, dan sudah lama menyembunyikan harta karunnya di dalam. Sui merenung sejenak, lalu mengeluarkan tongkat api. Percikan api jatuh ke tanah, dan sisa-sisa mayat yang 6 pemutusan langsung terbakar. Asap hitam pekat mengepul ke udara. Segera, seluruh mayat hanyalah abu. Sui baru saja hendak bergabung kembali dengan yang lain di aula ketika matanya berbinar. Dia baru saja melihat liontin batu giok di tengah abu. Benda itu seukuran kepalan tangan bayi, berwarna gelap dan tidak memantulkan cahaya. Sangat sulit untuk menyadarinya kecuali Anda memperhatikannya dengan cermat. Sui segera mengambilnya dan memeriksanya. Segera, dia tidak bisa menahan senyum. Liontin itu halus saat disentuh, permukaannya diukir dengan gunung dan sungai. Warnanya hitam pekat, dengan keanggunan yang sederhana dan megah. Lebih penting lagi, ini sebenarnya adalah harta penyimpanan. Menurut ingatan Sui tentang kehidupannya saat ini, harta karun spasial sangat langka di wilayah Zhou Agung.
Bahkan beberapa Grandmaster tidak cukup beruntung untuk memilikinya. Bukan karena harganya yang begitu mahal, melainkan terlalu langka. Sui tidak akan menyangka bahwa mayat Tian 6 pemutusan ini akan memiliki harta karun kaliber ini. Setelah memeriksanya sebentar, Sui mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya dan mengusap permukaan liontin hitam bertinta itu. Ini langsung menghilangkan lapisan segel lemah yang melindunginya. Dia merasakan bagian dalamnya, dan menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat sempit, hanya sekitar 3 kaki persegi. Itu hanya cukup untuk memuat peti kayu besar. Ruang penyimpanan sudah penuh dengan banyak barang, botol giok yang berserakan, obat-obatan spiritual, batu roh, gulungan, dan lain-lain. Tidak diragukan lagi, ini adalah jumlah total harta benda 6 pemutusan Yen Corps. Semuanya ada di sini, termasuk rumput 6 yen dan bunga yang ekstrim yang Sui datang ke sini untuk mencarinya. Namun, dia tidak menemukan nada roh yen yang tidak menguntungkan itu. Dia tidak yakin apakah mayat itu sudah memurnikannya, atau apakah masih tersembunyi di suatu tempat di dalam Mother Ghost Ridge, belum ditemukan. Tak lama kemudian, Sui menginventarisasi rampasannya, 9 batang obat spiritual, 5 tingkat 1, 2 tingkat 2, dan 3 tingkat 3. Perlu dicatat bahwa meskipun rumput 6 yen dan bunga yang ekstrim sama-sama merupakan tingkat 3, mereka merupakan suplemen utama bagi para penggarap alam tungku dalam, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan obat spiritual tingkat 3 yang normal. Karena alasan inilah Grandmaster Marshal Dao, Shao Tiangke, datang ke sini untuk mencari rumput 6 yen. Selain obat-obatan roh, ada 55 batu roh, dan sekitar selusin botol berbagai jenis obat yen dingin. Pembudidaya hantu menggunakannya untuk melemahkan kemampuan mereka, tetapi mereka tidak berguna bagi Sui. Tetap saja, dia setidaknya bisa memberikannya pada Qing Wan. Akhirnya, ada sebuah gulungan. Buku itu terbuat dari kulit, tetapi sudah sangat tua dan usang sehingga halaman-halamannya menguning. Ini menggambarkan metode budidaya rahasia yang disebut teknik yen mendalam 9 setan. Meski namanya terdengar mengesankan, setelah Sui membaliknya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ini tidak lebih dari teknik pemurnian mayat, sebuah cabang budidaya hantu yang menyimpang. Bahkan jika Anda mempraktikkannya hingga batas tertinggi, Anda paling banyak dapat meminjam mayat untuk memadatkan tubuh dan mengalami metamorfosis menjadi lebih mirip manusia. Paling-paling, Anda hampir tidak bisa setara dengan seorang kultivator asal Dao. Itu bahkan tidak bisa mendekati sutra asura 10 arah yang dia berikan kepada Qing Wan, dan itu tidak layak untuk dilihat kedua kali. Pada level saya saat ini, kultivasi harian saya yang biasa saja dilakukan melalui pengobatan spiritual tingkat 1. Bahkan dengan semua tanaman herbal yang kuperoleh hari ini, paling banyak aku bisa membiayai pengeluaranku selama 2 minggu ke depan. Tetapi jika saya ingin mencapai puncak refining bone, saya khawatir setengah bulan tidak akan cukup. Kedepannya, saya harus terus mencari obat spiritual. Tapi kemudian, menemukan liontin giok gelap ini berarti saya tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Dia mengesampingkan pemikiran itu, lalu menggantungkan liontin itu di pinggangnya. Dengan harta karun penyimpanan, dia tidak perlu membawa barang bawaan yang berat selama perjalanannya yang akan datang. Inilah yang paling membuat Sui senang. Dalam hal kultivasi, dia yakin bahwa dia lebih rajin dan tekun dibandingkan siapapun. Namun ketika dia tidak berkultivasi, dia menjadi sangat malas. Jika dia bisa menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dia akan melakukannya. Dia tidak akan mau angkat jari jika tidak perlu. Kegelapan menyebar, dan malam pun tiba. Kelompok itu menyalakan api unggun baru di dalam aula besar yang bobrok. Ketika Sui berjalan kembali ke dalam, Paman Yang dan yang lainnya buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Tuan Mistik Su, ini sudah terlambat. Kami telah menyiapkan makanan sederhana untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Silakan duduk. Paman Yang mengundangnya sambil tersenyum. Sui memandang ke arah api dan melihat sederetan makanan dan minuman yang mewah. Selain itu,
Mereka telah membersihkan ruang yang luas dan nyaman, dan itu jelas ditujukan untuknya. Tidak keberatan jika aku melakukannya. Sui bukan tipe orang yang suka mengudara. Dia hanya duduk dan meregangkan tubuh. Ketika dia melihat semua orang masih berdiri, dia dengan santai memerintahkan. Duduklah, kalian semua. Tidak perlu dipesan. Saya tidak pernah peduli dengan detail seperti ini. Saat itulah Paman Yang dan yang lainnya tersenyum dan duduk. Dari awal hingga akhir, gadis berarmor itu tampak seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kepalanya menunduk, wajahnya yang cantik pucat, dan dia tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Tapi dia juga tidak memiliki sifat mendominasi dan sombong. Sui tentu saja tidak peduli dengan perasaannya. Dia makan dan minum sesuka hatinya, mengabaikannya sepenuhnya. Ketika mereka melihat Sui mengabaikan detailnya, para penjaga perlahan-lahan menjadi santai. Mereka mulai bersulang dan berbasa-basi. Sui tidak menolak, tapi dia juga jarang berbicara. Meski begitu, tingkat keramah tamahan ini sangat menghibur Paman Yang dan para penjaga lainnya. Mereka benar-benar takut bahwa keberadaan perkasa yang mampu membelah mayat yang 6 pemutusan secara langsung menjadi 2 akan menyimpan dendam. Jika demikian, maka ini akan menjadi mimpi buruk yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka tanggung. Guo Bing juga senang. Segala sesuatu yang dia lihat hari ini telah memperluas wawasannya. Ia semakin yakin bahwa dengan kemampuan Sui, ia dapat dengan mudah menyembuhkan racun yin yang menimpanya. Saat mereka berbincang, Paman Yang tidak lagi merahasiakan asal-usul mereka. Disengaja atau tidak, dia membeberkan identitas mereka satu persatu, serta tujuan ekspedisi mereka. Baru sekarang Sui mengetahui bahwa mereka berasal dari 4 faksi tingkat puncak prefektur Cloud River lainnya, keluarga Yuan. Gadis berpakaian militer bernama Yuan Luosi. Dia adalah putri bungsu kepala keluarga Yuan Wutong, biji matanya dan mutiara keluarga. Semua orang menyayanginya. Nama lengkap Paman Yang adalah Cheng Wuyong. Dia adalah seorang penatua, meskipun memiliki nama keluarga luar, dan dia menemani Yuan Luosi sebagai pemimpin pengawalnya. Para penjaga semuanya adalah elit dengan budidaya dalam tahap pemurnian otot atau tulang pemurnian sirkulasi darah. Mereka gagah berani dan cakap di medan perang. Mereka datang ke Master Ghost Ridge untuk mencari rumput Anamian. Yuan Luosi ingin memberikannya kepada ayahnya, Yuan Wutong, sebagai hadiah ulang tahun. Saat dia mendengar itu, alis Sui terangkat. Bagaimana Anda mengetahui bahwa rumput Anamian tumbuh di Master Ghost Ridge? Dia pertama kali mendengar dari spirit Jade Marchioness, Zijin, bahwa hampir tidak ada seorang pun di prefektur Cloud River yang tahu bahwa rumput Anamian tumbuh di sini. Gadis berseragam, Yuan Luosi, duduk diam di sana sepanjang percakapan mereka. Kali ini, dia angkat bicara. Beberapa waktu lalu, kakek Xiao mengunjungi rumah keluarga kami. Dia menyebutkannya secara sepintas saat mendiskusikan sesuatu dengan ayahku, dan aku diam-diam mengingat informasi itu. Bahkan saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya yang cantik. Dia terdengar sedih. Xiao Tiangke? Tanya Sui. Yuan Luosi sempat tertegun. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya yang cantik kosong. Kamu, guru mistik, kamu juga mengenal kakek Xiao? Bahkan cara dia menyapanya telah berubah. Ini adalah bukti tidak langsung bahwa dia sekarang melihat Sui dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Tentu saja aku kenal mereka. Belum lama ini, dia memimpin cucunya ke Master Ghost Ridge hanya untuk menderita luka parah di tangan mayat yang 6 pemutusan itu. Kalau dia tidak menabrakku, aku khawatir dia sudah lama mati sekarang. Kata Sui santai. Cheng Wuyong dan penjaga lainnya tampak terkejut. Mereka semua sangat menyadari betapa mulianya status Xiao Tiangke. Ketika dia mengunjungi keluarga Yuan, kepala keluarga secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Sementara itu, sesuatu sepertinya terjadi pada Yuan Luosi yang berseru. Guru mistik,
jangan bilang bahwa kamu adalah ahli agung yang kakek Xiao ceritakan kepadaku. Cara dia memandang Sui kini telah berubah total. Matanya dipenuhi keterkejutan, ketidakpercayaan, kebingungan, dan juga sedikit rasa kagum. Kalau dia berbicara tentang orang yang menyelamatkan nyawanya, ya, itu aku, kata Sui, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Dia sudah mengerti. Mereka mengetahui rumput Anamian dari Xiao Tiangke. Hal itulah yang mendorong Yuan Luosi dan yang lainnya melakukan ekspedisi ini. Bab ke-69. Langit menjadi semakin gelap. Di luar reruntuhan kuil, malam gelap bagaikan tinta, sunyi kecuali lolongan binatang buas di kejauhan. Kadang-kadang, tangisan yang aneh dan menakutkan terdengar, seolah-olah para hantu sedang berbicara jahat di antara mereka sendiri. Api unggun menerangi aula besar, nyala api terdengar jelas. Ketika mereka mendapat jawaban tak terduga dari Sui, Yuan Luosi tidak bisa tidak mengingat sesuatu yang dikatakan Xiao Tiangke kepada ayahnya selama dia menjadi tamu mereka. Pakar agung itu terlihat muda, tetapi dia memiliki keterampilan ajaib seperti legenda abadi. Dia berada di luar pemahaman orang sepertiku. Saat itu, ayahnya, Yuan Wutong, juga penasaran dengan identitas ahli misterius ini. Tapi Xiao Tiangke menjaga rahasianya dengan cermat. Dia hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak membicarakan topik itu lagi. Karena kerahasiaan inilah ahli misterius yang menyelamatkan Xiao Tiangke meninggalkan kesan mendalam pada Yuan Luosi. Selama ekspedisi mereka ke kota Guangling, dia sebenarnya berencana untuk menguji keberuntungannya dan melihat apakah dia dapat menemukan pakar yang sangat dihormati Xiao Tiangke. Siapa yang menyangka bahwa meskipun dia benar-benar menemukannya, dia baru menyadari identitasnya setelah begitu banyak kesalahpahaman. Untuk sementara, Yuan Luosi merasa sedih dan getir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memahami apa yang dimaksud orang ketika mereka mengatakan, pakar sejati tidak suka pamer. Dia tiba-tiba bangkit, tangannya disilangkan di depannya, lalu membungkuk rendah di pinggang. Guru mistik, saya salah menyalahkan Anda sebelumnya. Saya bersedia meminta maaf, dan apapun kompensasi yang Anda perlukan, saya akan melakukan segala daya saya untuk mendapatkannya untuk Anda. Saya hanya berharap Anda tidak tersinggung atas kekasaran saya sebelumnya. Nada suaranya tulus, tapi dia terdengar agak tidak nyaman. Cheng Wuong dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat anak muda mereka meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada siapapun. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ketika dia merasakan keterkejutan mereka, Yuan Luosi merasa tidak nyaman dan sedikit malu. Apakah mereka benar-benar melihatku sebagai seseorang yang tidak tahu cara meminta maaf? Sui menatapnya dan berkata, sebelumnya, kamu bilang kamu akan membasmi pelaku kejahatan di gerbang pembawa kematian untuk melindungi masyarakat. Hatimu berada di tempat yang tepat. Saya akan membiarkan perilaku buruk Anda hilang karena niat baik Anda. Duduk, tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, guru mistik. Yuan Luosi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan saat itu akan meyakinkan Sui untuk tidak melanjutkan masalah ini. Tapi ketika dia memikirkan hal itu, seutas kekaguman muncul di dalam hatinya. Apakah ini kemurahan hati seorang ahli sejati? Nona muda, jika ayahmu tahu bagaimana perubahanmu hari ini, dia pasti akan berterima kasih. Kata Cheng Wuyong dengan emosional. Tidaklah cukup hanya berbicara tentang cara hidup dunia. Manusia harus mengatasi angin dan hujan sebelum mereka benar-benar bisa berubah. Penjaga lainnya mengangguk setuju. Yuan Luosi tidak bisa menahan senyum. Dia akhirnya berhenti merajuk dan berkata dengan tegas. Paman Yang, mari kita mulai perjalanan kita kembali segera setelah kita menemukan rumput 6 yen. Sui tiba-tiba menyela. Saya sudah menemukan rumput 6 yen. Yuan Luosi tercengang. Kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu.
Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya? Hati Cheng Wuyong dan para penjaga berdebar kencang karena takut Sui akan salah memahami niatnya. Namun di luar dugaan, Sui mengangguk. Saat ini saya tidak menggunakan rumput 6 yen. Jika Anda bersedia menawarkan 30 batang obat roh tingkat 1 sebagai gantinya, rumput 6 yen ini milik Anda. Yuan Luosi langsung bersinar kegirangan. Tanpa berpikir 2 kali, dia berkata, "Saya bisa memberi Anda 50 batang." Cheng Wuyong langsung berkeringat dingin. "Nona, jangan kasar. Bagaimana mungkin seseorang setinggi guru mistik bisa peduli dengan beberapa ramuan tambahan?" Yuan Luosi langsung bereaksi. Dia berkata dengan nada meminta maaf. "Guru mistik, barusan saya terlalu bersemangat, jadi saya..." Sui melambai. "Saya mengerti." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Pria Cheng Wuyong ini benar-benar membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bagaimana dia tahu aku tidak peduli dengan beberapa batang obat tambahan? Dia menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan rumput 6 yen dari liontinnya dan menyerahkannya. Grandmaster Tungku Dalam dapat menggunakan obat spiritual ini untuk memurnikan ginjal mereka, tapi bagaimanapun juga, ayahmu harus ingat untuk meminumnya perlahan. Dia sebaiknya menggunakan obat-obatan dengan energi yang menyala-nyala sebagai suplemen. Jika tidak, obat ini akan menjadi racun dan merusak fondasinya dalam dao bela diri. Pembudidaya tungku dalam menyempurnakan 5 organ utama, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal, yang pada gilirannya berhubungan dengan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Alam tungku dalam dibagi menjadi 5 tahap. 1 organ yang ditempa sepenuhnya disebut mencapai. Tingkat pertama dari alam tungku dalam. Masyarakat awam menyebut para ahli tersebut sebagai Grandmaster tingkat pertama. Perlu disebutkan bahwa 5 organ utama tidak perlu disempurnakan dalam urutan tertentu. Setiap orang dapat melanjutkan sesuai dengan metode kultivasinya masing-masing. Dan rumput 6 yen, obat spiritual tingkat 3, hanya bisa mencapai efek ajaib penuh ketika digunakan untuk memurnikan ginjal. Yuan Luosi mengulurkan tangan dan menerima rumput itu dengan kedua tangannya. "Terima kasih, guru mistik." Dia bersyukur, tetapi dalam hati Cheng Wuyong dan para penjaga tertegun. Saat Sui memberinya ramuan itu, dia dengan santai menginstruksikannya tentang cara terbaik menggunakannya. Itu sama saja dengan membimbing budidaya Grandmaster Martial Dao. Implikasinya sangat besar. Hanya memikirkannya saja sudah membuat mereka terguncang. Dan ketika Cheng Wuyong dengan cermat memperhatikan cara Sui mengambil rumput 6 yen dari liontin batu giok bertinta di pinggangnya, kelopak matanya bergerak-gerak. Harta karun penyimpanan. Itu adalah harta karun yang sangat langka sehingga bahkan banyak Grandmaster Martial Dao tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Tidak mungkin Sui hanyalah menantu keluarga Wen. Latar belakangnya tidak sesederhana itu. Gelombang melonjak di hati Cheng Wuyong. Semakin banyak dia mengetahui tentang Sui, semakin sedikit dia bisa menahan rasa kagumnya. "Paman Yang, apakah kamu memiliki cukup harta?" Pertanyaan Yuan Luosi membangunkan Cheng Wuyong dari kebingungan dan pikirannya yang kacau. Dia mengeluarkan tasnya dan mengobrak-abriknya. Dia tidak bisa menahan keraguannya. "Saya hanya punya 17 obat spiritual. 12 adalah tingkat 1, sedangkan 5 lainnya adalah tingkat 2. Selain itu, saya memiliki sekitar 70 atau 80 batu roh tingkat 1 dan 3 batu roh tingkat 2. Ketika Sui mendengar itu, dia tidak bisa menahan tangisnya. Klan besar seperti keluarga Yuan sungguh berbeda. 3 klan besar kota Guangling bahkan tidak bisa dibandingkan. Harta spiritual seorang penjaga sebanding dengan akumulasi kekayaan seluruh keluarga Wen selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kebetulan dimiliki oleh Cheng Wuyong. Yuan Luosi bertanya dengan lembut. "Guru mistik,
Bagaimana kalau kita mengubah 30 obat tingkat 1 yang Anda minta menjadi 5 obat tingkat 2 dan 12 obat tingkat 1? Sui mengangguk. Dari segi nilai sebenarnya, obat spiritual tingkat 2 jauh lebih mahal daripada obat tingkat 1. Yuan Luosi menghela nafas lega dalam hati, dan matanya berbinar. Dia jelas senang mendapatkan rumput 6 yen. Cheng Wuyong menyerahkan obat-obatan spiritual itu. Sui kemudian dengan santai menempatkannya ke dalam liontin giok hitamnya. Ketika mereka melihat ini, Yuan Luosi dan para penjaga juga tercengang. Mereka akhirnya menyadari bahwa Sui membawa harta penyimpanan. Sui juga cukup senang dengan perdagangan ini. Dia masih cukup jauh dari alam Grandmaster, jadi dia benar-benar tidak memiliki kegunaan praktis untuk harta karun seperti rumput 6 yen. Itu sebabnya dia menukarnya dengan obat spiritual tingkat 1 dan 2. Jika aku menjumlahkan semua obat spiritual yang kumiliki, itu seharusnya cukup untuk bertahan hingga puncak tahap pemurnian tulang, pikirnya dalam hati. Guru mistik, kami berencana memulai perjalanan pulang besok saat fajar. Bolehkah saya bertanya kapan Anda berencana untuk kembali? Tanya Cheng Wuyong. Aku ingin melihat seluruh Master Ghost Ridge. Kata Sui, dia sudah bangkit. Tuan, apakah Anda berencana pergi sekarang? Seru Guo Bing. Itu benar. Saya akan memanfaatkan malam itu dan mungkin melihat hal-hal yang mungkin tidak saya temui di siang hari. Sui mengangguk. Itu tidak pantas. Di malam hari, Master Ghost Ridge sangat berbahaya. Anda? Sebelum Guo Bing selesai berbicara, Sui tersenyum. Para hantu seharusnya takut padaku, bukan sebaliknya. Penatua Guo, Anda harus menunggu di sini bersama mereka. Jika aku berhasil kembali saat fajar, kita semua bisa kembali ke kota bersama-sama. Kalau tidak, kamu bisa kembali tanpa aku. Dengan itu, dia mencengkram tongkat bambunya dan berjalan keluar aula. Sosoknya yang ramping dan tenang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Yuan Luosi, Cheng Wuyong, dan para penjaga saling memandang, tapi kemudian, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Sui. Master Mistik bahkan membunuh mayat yang 6 pemutusan dengan 1 ayunan pedangnya. Mayat hidup Master Ghost Ridge yang mana yang mungkin menjadi lawannya? Langit gelap seperti tinta, dan kabut masih menyelimuti pegunungan. Sui meninggalkan kuil yang rusak itu, lalu dengan lembut menepuk labu pemelihara jiwa di pinggangnya. Qingwan? Suara mendesing. Asap putih mengepul dari mulut labu, dan kecantikan muda yang sempurna dalam gaun merah mulai terlihat. Sejak dia mulai mengembangkan sutra Asura 10 arah, Qingwan jelas telah mengalami banyak transformasi kecil. Yang pertama dan terpenting, raga jiwanya yang indah jauh lebih kokoh, dan kulitnya tidak lagi pucat atau transparan. Sebaliknya, ia tampak berkilau dan murni seperti batu giok. Mata Phoenix-nya yang indah berkilau karena spiritualitas. Bahkan hanya dengan melihat sekeliling, dia secara tidak sengaja mengeluarkan pesona yang mengejutkan. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, masih lembut dengan sedikit lemak bayi, dan temperamen yang unik dan agak kontradiktif, dan ada sedikit pikat di tengah kepolosannya yang berhati murni. Gaun berwarna merah darah, kulit seputih salju, ciri-ciri cantik, dan pesona khas. Meskipun mengetahui dia adalah hantu, hanya sedikit pria yang tidak tertarik. Sui mengangguk pada dirinya sendiri, senang dengan apa yang dilihatnya. Bakat dan kekuatan pemahaman Qingwan sangat luar biasa. Dia sudah banyak berubah. Dia tidak bisa tidak berharap untuk melihat seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan. Tentu saja, bagi orang seperti Su Xuanjun, yang telah melihat semua keindahan yang ditawarkan dunia di kehidupan masa lalunya, Qingwan saat ini masih kekurangan sesuatu. Dia masih jauh dari membangkitkan minatnya. Setelah keluar dari labu, mata besar Qingwan menyapu area sekitarnya, dan dia berkata dengan takut-takut. Guru mistik, ini adalah Master Ghost Ridge, bukan? Itu sama menakutkannya dengan apa yang orang katakan. Suaranya lembut dan enak didengar.
Sama menakutkannya seperti yang orang katakan kamu adalah hantu, bukan manusia, Lo. Sui mengoreksinya, lalu melanjutkan. Gunakan persepsimu untuk melihat di mana energi yang paling padat. Dia tidak menemukan urat roh Yen yang tidak menguntungkan pada mayat Yen 6 pemutusan, jadi dia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Qingwan adalah orang yang lemah lembut dan juga penurut. Dia segera menutup matanya dan mengedarkan basis budidayanya. Suara mendesing. Gaun merahnya mengepul seperti api yang menerangi langit malam, memperlihatkan kakinya yang ramping dan putih mutiara. Gumpalan kekuatan jiwa yang tidak jelas muncul di sekelilingnya. Dia tampak seperti hantu abadi yang cantik tiada tara, seorang penyihir wanita dari sebuah lukisan. Sesaat kemudian, mata Qingwan terbuka, dan dia berbalik dan mengintip ke dalam kegelapan di kejauhan. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Sui. Qingwan tergagap. Guru mistik, dengan kultivasiku, aku hanya bisa merasakan secara samar-samar bahwa di barat laut jauh, energi Yin yang tidak menguntungkan jauh lebih terkonsentrasi daripada di sini. Saya hanya tidak tahu apakah itu tempat yang Anda cari atau bukan. Barat laut? Disitulah seharusnya kebun persik yang digambarkan Gobing. Sui merenung sejenak, lalu memerintahkan. Pimpin jalan. Bab ke-70. Babak 70 Ge Changleng meninggalkan prasasti, Su Xuanjun meninggalkan namanya. Sui dan Qingwan melanjutkan perjalanan ke barat laut di bawah naungan kegelapan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak mendengar apapun selain kicauan jangkrik, gemerisik dedaunan, dan sesekali lolongan binatang. Mereka tidak bertemu dengan hantu lain. Sui tentu saja mengerti alasannya. Ketika seekor harimau keluar berjalan-jalan, semua binatang lainnya menyingkir. Bagi berbagai hantu kelas rendah yang berkeliaran di pegunungan, aura Qingwan seperti aura harimau, itu lebih dari cukup untuk membuat mereka lari ketakutan. Namun, sulit bagi gadis pemalu seperti Qingwan untuk membuat hubungan mental seperti itu. Mereka melakukan perjalanan ke barat laut selama 1 jam. Sepetak kabut warna-warni muncul di dalam kegelapan. Dari kejauhan, tampak seperti pita sutra yang melayang ke dunia fana. Pemandangan itu sangat menarik perhatian di malam hari. Kabut pelangi menutupi kebun buah persik yang terbentang sejauh mata memandang. Bahkan sebelum mereka mendekat, Qingwan menghentikan langkahnya, lalu berseru. Guru mistik, energi Yin yang kuat itu ada jauh di dalam kebun persik, tapi saya bisa merasakan kehadiran mengerikan lainnya di dalam hutan. Sepertinya itu dirancang khusus untuk melawan jiwa Yin sepertiku. Sui menatap sejenak. Kemudian, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan dia berbisik. Di sini, Yin menampung Yang melahirkan Yin, dan Yin melahirkan Yang. Ini sebenarnya adalah tanah polaritas Yin yang alami. Tidak heran hutan mengeluarkan miasma bunga persik yang begitu lebat. Kabut warna-warni tampak cerah dan indah, namun mengandung salah satu racun paling mematikan di dunia. Itu dikenal sebagai miasma bunga persik. Racun tersebut akan menyerang tubuh makhluk hidup apapun yang mendekat, melelehkannya menjadi tumpukan nanah. Tiba-tiba, Sui tertawa. Kalau tidak salah, selain Venaro Yin sial yang selama ini saya cari, ada juga pohon persik api yang murni yang akarnya ditanam langsung di Venaro. Dia mengerti. Bahkan jika mayat Yen 6 pemutusan tahu bahwa pembuluh darah roh Yen yang malang terkubur di sini, tidak mungkin dia berani mendekati kebun persik. Alasannya sederhana, aura yang murni dari persik api adalah penghalang alami bagi makhluk jahat seperti dia. Untuk menghasilkan miasma bunga persik yang begitu padat, pohon persik api itu harus berusia setidaknya 500 tahun. Baik buah maupun inti kayunya berada pada tingkat 4. Di dinasti Zhou besar, hal itu sangat jarang terjadi. Ketika dia menyadari hal ini, Sui dalam hati merayakan bahwa dia belum pergi lebih awal. Kalau tidak, dia mungkin akan melewatkan keberuntungan besar ini. Pegang potongan bambu ini di tanganmu. Sui mengeluarkan 2 jimat bambu. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri, lalu memberikan yang lainnya kepada Qingwan.
Bambu itu diukir dengan tanda dasar yang disebut prasasti pembersih kain. Saat Anda memegangnya di tangan Anda, ia mengusir kotoran dan noda makhluk jahat. Itu bisa melindungi Anda dari racun, dan racun mayat. Itu adalah salah satu harta karun yang Sui persiapkan khusus untuk perjalanan mereka ke Mother Ghost Ridge. Saat Qingwan memegang jimatnya, inderanya yang tajam menangkap benang energi bersih yang mengalir di sekelilingnya, seperti angin sepoi-sepoi. Nyaman sekali. Keduanya segera melanjutkan perjalanan menuju hutan Persik. Suara mendesing. Kabut pelangi yang berkilauan dari Pitch Blossom Miasma surut seperti air pasang sebelum mencapainya, tidak mampu mendekat. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Bahkan Qingwan pun berseru pada dirinya sendiri, metode guru mistik benar-benar menakjubkan. Pitch Blossom Miasma yang sangat beracun membuka jalan bagi mereka, sehingga perjalanan mereka lancar dan tanpa hambatan. Mereka berjalan beberapa mil lagi sampai tiba-tiba, Sui berhenti. Di kejauhan, dia melihat sebatang pohon yang memancarkan sinar seterang dan semerah api. Itu menerangi langit malam, sangat menyilaukan. Pohon itu tidak besar, tingginya hanya sekitar 10 kaki. Cabang-cabangnya melengkung seperti payung daun berwarna hijau giok. Setiap daun mengalir dengan lingkaran cahaya hijau. Batangnya setebal pergelangan tangan manusia, dan kulit kayunya tampak seperti sisik naga. Cahaya yang menyala-nyala itu berasal dari pohon. Bahkan dari kejauhan pun terasa sensasi terbakar, seperti menatap langsung ke matahari. Yen sendiri tidak dapat tumbuh, dan yang saja tidak dapat mencipta. Di tanah polaritas Yin yang ini, hanya urat Yin yang tidak menguntungkan yang dapat memunculkan pohon persik api yang murni pada tingkat ini. Sui merasa luar biasa. Cukup adil untuk mengatakan bahwa semua keuntungan yang diperolehnya dari perjalanan ini, jika digabungkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu pohon persik ini. Terutama karena ada urat roh Yin yang tidak menguntungkan di bawahnya. Itu tidak kalah berharganya dengan pohon itu. Guru mistik, kekuatan pohon persik itu terlalu menakutkan. Aku tidak berani mendekat. Qingwan masih jauh dari sana, tapi dia gemetar, kecemasan terlihat di seluruh wajah mungilnya yang cantik. Kayu persik adalah penghalang alami bagi hantu. Setiap kali rakyat jelata menyambut tahun baru, mereka akan mengukir jimat kayu persik dan menempatkannya di atas pintu rumah mereka untuk mengusir kejahatan, malapetaka, dan segala jenis hantu. Tapi pohon persik api yang murni ini bukanlah kayu persik biasa. Itu adalah materi spiritual tingkat 4, penuh dengan kekuatan. Bagaimana hantu bisa menanggungnya? Jika Qingwan bisa berkultivasi ke tingkat fantasi dan melangkah ke dao asal, dia tidak perlu lagi takut dengan materi spiritual tersebut. Kau bisa tetap di sini saja, kata Sui, melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia sudah tahu bahwa pohon persik api yang murni ini berumur 800 tahun, jauh lebih tua dari perkiraan awalnya. Terlebih lagi, buah persik berwarna merah seperti nyala api yang menjuntai di bawah dedaunan. Seperti miniatur matahari yang bersinar. Mereka hanya terlihat samar-samar di bawah naungan dedaunan hijau giok. Tapi saat Sui mendekat, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Itu karena dia melihat sebuah prasasti batu tertanam di tanah di samping pohon persik api. Kata-kata, prasasti ini ditinggalkan oleh Ge Changling. Tidak ada yang boleh mendekat. Siapapun yang melakukannya akan segera dieksekusi. Tertulis di permukaannya. Karakternya memiliki guratan yang kuat dan detail yang halus, dan memancarkan niat membunuh yang serius. Ge Changling? Suya mengerutkan alisnya. Nama itu terdengar agak familiar. Dia samar-samar ingat pernah mendengarnya selama 17 tahun pertamanya di tubuh ini. Namun, dia masih tidak ingat siapa orang itu. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk menyadari bahwa Ge Changling telah lama menemukan pohon persik api yang murni, dan terlebih lagi, dia melihatnya sebagai milik pribadinya. Tanda itu merupakan peringatan bagi orang lain untuk menjauh.
Bentuk kehidupan spiritual seperti ini lahir dari surga dan dipelihara di bumi. Apakah itu milikmu hanya karena kamu mengatakannya? Sui mencibir dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan peringatan itu sepenuhnya. Namun saat dia mendekat, dedaunan bergetar. Cahaya api mengembun di dalam dahan, membentuk sosok pendek dan kekar. Kurcaci itu tampak seperti anak kecil, tetapi rambut dan alisnya memutih seiring bertambahnya usia, dan matanya berwarna hijau cerah. Begitu dia muncul, dia berteriak. Anak muda, tidakkah kamu melihat kata-kata yang tertulis di prasasti batu itu? Pergi sekarang juga! Atau yang lain, jangan salahkan orang tua ini karena langsung membunuhmu. Kata-kata dan ekspresinya kasar. Tapi Sui hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dan di sini aku hampir menganggapmu serius. Ternyata kamu hanyalah roh alam kecil yang sangat kecil. Kurcaci itu tertegun, lalu dia meraung. Mulutmu sungguh luar biasa. Kamu berani meremehkanku? Sui tiba-tiba melangkah maju, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Dia menatap langsung ke arah kurcaci itu dan berkata dengan datar. Bahkan seseorang yang telah berkultivasi menjadi kaisar Yao tidak akan berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Anda hanyalah roh alam kecil yang lemah. Anda pikir Anda siapa? Saat dia bertemu dengan tatapan Sui, kurcaci itu merasakan jiwanya berdebar. Teror yang tak terlukiskan menjalari dirinya, seolah-olah seorang raja ilahi sedang menyerangnya. Dia gemetar ketakutan, lalu jatuh dari pohon dengan bunyi gedebuk. Dia terbaring di sana, tergeletak di tanah, tidak mampu bangkit kembali. Guru mistik, maafkan saya. Maafkan aku. Kurcaci itu menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak seperti akan pingsan. Seutas aura pedang 9 neraka membuatnya takut seburuk ini. Tidak mengherankan bahwa meski sudah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit tokoh penting yang muncul dari jajaran roh alam. Sui menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu mengalihkan perhatiannya ke pohon persik api. Bangun! Selama Anda menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur, saya akan memaafkan perilaku buruk Anda sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kurcaci itu melakukan kaurau berulang kali. Baru pada saat itulah dia berani bangkit kembali. Sui menunjuk kata-kata di prasasti batu itu. Siapa pria Ge Changling ini? Guru mistik, Ge Changling adalah salah satu dari 9 Raja Nonzhou, Raja Penelan Laut. Dia berada di alam Ensrafa. Ketika dia pertama kali datang ke sini 30 tahun yang lalu, dia sudah diakui secara publik sebagai salah satu dari 10 leluhur bela diri Xiantian dari dinasti tersebut. Kata kurcaci itu dengan hormat. Ensrafa adalah yang terakhir dari 4 alam dao bela diri. Mencapainya berarti masuk ke dalam jajaran kultivator Xiantian, atau prasurgawi. Ini mewakili metamorfosis seluruh tubuh, mirip dengan kelahiran kembali. Dengan demikian, para penggarap tersebut dikenal sebagai leluhur bela diri Xiantian. Mengesampingkan mereka yang disebut dewa duniawi, leluhur bela diri Xiantian adalah ahli terkuat yang ditawarkan oleh Zhou Agung. Saat dia mengatakan ini, kurcaci itu melirik Sui, hanya untuk menemukan bahwa dia tampak sangat tenang, seolah dia tidak peduli sedikit pun. Ketenangan Sui membuat hati kurcaci itu bergetar. Pemuda ini berhasil sampai di sini dengan mudah, dan orangnya sangat menakutkan sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak tampak takut pada leluhur bela diri Xiantian. Lalu dia, betapa menakutkannya keberadaan dia. Orang Ge Changling ini tidak hanya menebang pohonnya. Apakah itu karena dia berencana untuk kembali secara berkala dan memetik fire peaches? Apakah dia berencana menggunakannya sebagai landasan pengobatan untuk usahanya membobol dao asal? Tanya Sui. Kurcaci itu berkata dengan tergesa-gesa. Guru mistik, matamu bersinar seperti obor.
Raja penelan laut pernah berkata bahwa persik api lahir dari surga dan dipelihara oleh bumi dan merupakan harta langka. Menebang pohon sama saja dengan menodai harta karun ilahi. Itu sebabnya dia meninggalkan prasasti batu itu untuk memperingatkan orang agar tidak mendekat. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Bunga dan buah pohon persik api setiap 10 tahun sekali. Setiap kali akan menghasilkan 9 fire peaches. Dilihat dari waktunya, Raja Penelan Laut akan berkunjung untuk memetik buah dalam tahun ini. Sui tersenyum, tapi tidak sampai ke matanya. Maksudmu, jika aku memetik buah persik, aku akan menyinggung Raja Penelan Laut? Haruskah aku menganggap itu sebagai peringatan? Kurcaci itu sangat ketakutan, bibirnya bergetar. Saya tidak akan berani. Guru mistik, mohon jangan salah paham. Sui mengusap dagunya, lalu memandangi buah itu. Berapa banyak buah di pohon yang sudah matang? 3. Kata kurcaci itu jujur. 6 lainnya masih membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa. Setidaknya butuh setengah tahun sampai mereka siap. Sui mengerutkan alisnya, lalu menghela napas. Baiklah kalau begitu. Kamu tinggal mengambil 3 fire peach yang sudah matang. Saya benar-benar datang di waktu yang salah. Jika persik api belum matang, paling banyak itu adalah obat spiritual tingkat 2 tidak bernilai sama sekali. Kurcaci itu ragu-ragu, lalu berbisik. Tuan mistik, orang yang rendah hati ini tidak berani menyinggung perasaanmu, tapi aku juga tidak berani menyinggung Raja Penelan Laut. Bagaimana? Sui berjalan menuju prasasti batu dan menggoyangkan pergelangan tangannya. Mortal Edge muncul dari sarungnya, dan dia menggunakan bilahnya seperti kuas tulis. Setelah beberapa desiran cepat dan pecahan batu berserakan, sebaris teks muncul di prasasti. Pada hari keempat bulan kedua kalender Zhou Agung, Sui mengambil 3 buah persik api dan pergi. Kata-katanya jelas dan elegan, namun mengandung kekuatan. Sui kemudian mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan menatap kurcaci itu. Jika Ge Changling muncul, tunjukkan saja padanya kata-kata di prasasti itu. Kurcaci itu menghela napas lega, lalu membungkuk penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas pengertian Anda, Guru Mistik. Orang tua ini akan memetik buah persikmu sekarang. Puih. Dia menghilang, lalu muncul kembali di atas pohon. Tak lama kemudian, dia memetik 3 buah persik api yang berkilau, masing-masing bersinar dengan spiritualitas. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, berwarna merah cerah dan bening, dengan aroma buah yang memikat. Baunya saja menenangkan saraf dan menenangkan hati. Sui mengeluarkan 3 kotak giok, lalu memasukkan 1 buah persik ke dalam setiap kotak dan menyegelnya. Lalu, dia menunjuk ke tanah di bawah pohon. Saya di sini untuk mencari Venaro Yen yang tidak menguntungkan juga. Saya harus merepotkan Anda untuk menghapusnya untuk saya. Itu hanya 1 kalimat, tapi kurcaci itu merasa seperti disambar petir. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Ini bukanlah guru mistik. Ini jelas sekali Raja Iblis yang sangat ingin mengobrak-abrik tempat itu. Bab ke-71. Kurcaci itu menarik napas dalam-dalam, mengerahkan keberaniannya, dan berkata, Guru mistik, seperti yang saya yakin Anda tahu, jika Anda mengambil urat roh yin yang tidak menguntungkan, pohon persik api tidak dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Sui memotongnya. Saya hanya ingin sebagian saja. Saya tidak akan merusak pohon itu. Ketika dia melihat bahwa Sui tidak akan mentolerir ketidaktaatan apapun, kurcaci itu tidak lagi berani ragu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan membenamkan dirinya ke dalam tanah. Tak lama kemudian, dia muncul kembali, membawa sepotong kalsedon hitam sepanjang 1 kaki. Kalsedon itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, alis, rambut, dan kumis kurcaci itu semuanya dilapisi lapisan es putih, dan dia menggigil agar tetap hangat. Guru mistik, segmen Venayin yang tidak menguntungkan ada di dalam kalsedon ini.
Kurcaci itu menyodorkannya dengan kedua tangannya. Dia tersenyum, tapi senyumnya sangat kaku sehingga lebih buruk daripada jika dia menangis. Dia tidak berani mencoba urusan lucu apapun sehubungan dengan semangat. Jika Sui mengetahuinya, itu bisa menyebabkan bencana. Tidak buruk. Sui menerima kaki Kalsedon itu, memeriksanya, dan mengangguk puas. Ini adalah semangat-semangat. Ya, panjangnya hanya 1 kaki, tapi tidak ada batu roh yang bisa menandinginya. Ketika dia mencapai puncak alam akumulasi Ki, menggunakan harta ini untuk berkultivasi akan mencapai efek yang luar biasa. Tentu saja, uratien yang tidak menguntungkan ini paling cocok untuk jiwa yin seperti Qingwan. Saat dia membutuhkannya, Sui tidak keberatan membaginya dengannya. Dia mengeluarkan kotak giok lain, lalu menempatkan segmen Venaro di dalamnya. Dia memperhatikan saat kurcaci itu meringis. Dia jelas tidak sanggup berpisah dengannya. Sui mau tidak mau menganggapnya lucu. Santai. Aku tidak akan tenggelam begitu saja hingga memanfaatkan roh alam kecil sepertimu. Dia lalu mengambil tongkat bambunya dan mulai menulis di tanah. Tak lama kemudian, mantra budidaya muncul di tanah. Anda adalah roh alam yang lahir dari surga dan dipelihara di bumi. Menyadari Dao Anda akan sangat sulit. Mantra pemelihara roh ini dapat membantu Anda bermetamorfosis dan bertransformasi dari roh alam menjadi pembudidaya Yao. Nilainya jauh melebihi beberapa persik api dan 1 segmen urat roh. Anda sebaiknya menghargainya. Setelah itu, Sui tersenyum dan berbalik untuk pergi. Roh alam semuanya diklasifikasikan sebagai Yao. Tidak peduli apakah mereka tumbuhan, burung, atau binatang darat. Siapapun di antara mereka yang mencapai kesadaran menjadi roh alam. Mereka juga terkadang disebut Yao Kuai atau Goblin. Namun menjadi seorang kultivator Yao sejati tidaklah mudah. Terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan berbeda atau bakat unik. Melangkah ke dalam jajaran kultivator Yao pertama-tama harus mengatasi kesulitan yang tak terbayangkan. Kurcaci itu adalah roh alam yang lahir dari pohon persik api. Meski ia bisa muncul dalam wujud manusia, ia masih jauh dari mengalami metamorfosis sejati atau mendapatkan tubuh manusia sejati. Dia secara alami tidak dihitung sebagai seorang kultivator Yao sejati. Ketika Sui dan Qingwan menghilang dari hutan persik, kurcaci itu akhirnya rileks, seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Hatinya bergetar karena ketakutan yang berkepanjangan. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke tanah. Garis-garis tulisan tangan yang anggun dan tak terkendali perlahan-lahan menarik perhatiannya. Lama sekali berlalu sebelum akhirnya dia sadar kembali. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, dan kebingungan. Dengan mantra ini saja, aku akan bisa melepaskan belenggu tubuh asliku dan menjalani metamorfosis. Kurcaci itu berseru kegirangan, melompat kegirangan, merasa sangat gembira. Sama sekali tidak aneh kalau dia kehilangan kendali seperti ini. Mantra pemelihara jiwa yang diberikan Sui kepadanya adalah mantra dari cara klasik Yao yang berharga. Membina Dao. Ini menggambarkan kedalaman metamorfosis, dan itu adalah salah satu metode budidaya paling kelas atas di luar sana. Meskipun kurcaci itu tidak mengetahui asal-muasalnya, tidak mungkin dia melewatkan betapa mengejutkannya hal itu. Dia tiba-tiba berlutut ke arah yang ditinggalkan Sui dan bersujud, ekspresinya saleh saat dia bersumpah. Guru mistik, aku, Tao Qingshan, tidak akan pernah melupakan rahmatmu. Di luar hutan persik, Qingwan dengan hati-hati mengikuti Sui. Dia tidak berani mendekat, tapi juga tidak berani menyimpang terlalu jauh. Dia sangat lemah lembut. Sui mengeluarkan selusin botol pil dan memberikannya padanya. Qingwan, kamu harus memegang ini. Dia mendapatkan semua pil ini dari mayat Yen 6 pemutusan. Mereka sangat cocok untuk budidaya jiwa Yen. Ah! Qingwan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan tidak nyaman. Guru mistik, saya tidak memperoleh prestasi apapun. Jadi saya tidak pantas mendapatkan imbalan.
Saya. Dia baru saja mempertimbangkan cara terbaik untuk menolak ketika Sui dengan kesal memotongnya. Itu hanya sekumpulan pil bodoh. Mengapa bersikap begitu sopan? Ambil saja. Qingwan gemetar ketakutan, lalu buru-buru menerimanya, tampak malu pada dirinya sendiri. Aku tidak bermaksud membuatmu marah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ketika Sui melihat betapa gugupnya dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat betapa menyedihkan, penakut, dan pendiamnya dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghukumnya. Dia mungkin kesal karena dia tidak melawan. Tuan Mistik, apakah kamu masih marah padaku? Qingwan bertanya ragu-ragu. Dia memiringkan kepalanya dan menoleh. Wajahnya yang cantik, namun sedikit gemuk penuh dengan kekhawatiran. Dari sudut pandang Sui, dia terlihat sangat konyol. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya. Gadis bodoh. Saya khawatir Anda akan membuat saya khawatir tanpa akhir di masa mendatang. Terlepas dari kata-katanya, dia mendapati dirinya tersenyum. Saat dia merasakan pipinya dicubit, Qingwan melompat ketakutan. Tapi ketika dia melihat Sui tersenyum, dia tidak bisa menahan senyumnya juga. Segera, wajah cantiknya bersinar. Alisnya melengkung, dan dia tampak secantik lukisan. Mereka berdua, satu manusia, satu hantu, berjalan melewati hutan belantara yang kosong di bawah naungan malam, tapi mereka tidak merasa kesepian sedikit pun. 15 menit kemudian, telinga Sui bergerak-gerak. Dia mendengar suara langkah kaki samar-samar di semak-semak. Meski samar, namun tidak bisa lepas dari pendengarannya yang tajam. Dia berhenti, lalu berkata dengan santai. Hati-hati. Jika situasinya terlihat buruk, bersembunyilah di labu pemelihara jiwa. Qingwan kaget, tapi dia buru-buru mengangguk. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul dari kegelapan. Total ada 7 pria, semuanya berpakaian hitam dan membawa senjata. Mereka memancarkan udara dingin dan menyeramkan serta aura yang sedikit mengerikan. Pemimpin mereka, seorang pria paruh baya dengan pedang kembar dan bekas luka mengerikan di dahinya, berseru saat melihat mereka. Qingwan! Sekilas dia mengenali wanita muda mengambang dengan gaun merah. Bukankah pengkhianat Wurokyu itu membawanya bersamanya? Kenapa dia muncul di sini sekarang? Jangan bilang kalau itu telah kembali. Yang lainnya juga gempar. Semuanya tercengang. Tak lama kemudian, mereka semua menatap Sui. Mereka segera menyadari bahwa dia bukanlah Wurokyu, melainkan seorang pemuda asing. Apa hubunganmu dengan Wurokyu? Mengapa kamu membawa Qingwan bersamamu? Pemimpin itu berkata dengan dingin, tatapannya agak waspada. Saat itu tengah malam, dan gunung-gunung ini berhantu dan jauh dari peradaban. Mengapa pemuda ini ada di sini sekarang, dan mengapa dia membawa Qingwan bersamanya? Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini. Jadi Wurokyu mengkhianati gerbang pembawa kematian? Pantas saja tidak ada yang datang mencari masalah, meskipun dia sudah lama meninggal. Sui merenung keras-keras. Setelah melihat identitas mereka, dia menunjuk ke Qingwan. Saya dapat melihat bahwa Anda mengenalinya. Bisakah Anda memberitahu saya asal-usulnya? Pria berwajah bekas luka dan para pengikutnya mengerutkan kening. Mereka baru menyadari 2 hal. Pertama, Wurokyu sudah mati, dan kemungkinan besar pemuda tampan inilah yang membunuhnya. Kedua, pemuda tidak mengetahui asal-usul Qingwan. Ingin tahu? Kami bisa memberitahumu, tapi berikan kami labu pemelihara jiwamu terlebih dahulu. Kata pemimpin mereka yang terluka dengan dingin. Pencuri itu, Wurokyu, mencurinya. Seharusnya itu bukan milik orang luar sepertimu. Yang lain mengepalkan senjatanya, siap menyerang kapan saja. Sui hanya melemparkan labu itu. Beritahu saya.
Pria yang terluka itu menangkap labu itu. Dia tertegun sejenak, seolah dia tidak percaya bahwa hal itu semudah itu. Yang lainnya juga tercengang. Namun ketika mereka melihat ke arah Sui lagi, mereka tidak lagi waspada, dan mata mereka berkilau karena kekejaman yang baru ditemukan. Salah satu dari mereka memberikan peringatan. Senior pantas bertercian, waktunya singkat. Aku takut sekelompok orang yang keras kepala itu akan mengejar kita kapan saja. Mata pemimpin itu bersinar dengan cahaya dingin. Bagaimana dengan ini? Jika Anda ingin mengetahui asal-usul Qingwan, ikutlah dengan kami. Kami akan membawa Anda ke suatu tempat, dan begitu kami tiba, kami akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Suye mengusap hidungnya dan menghela nafas. Qingwan, apakah mereka menganggapku penurut? Sebelum Qingwan dapat menjawab, pria paruh baya yang memiliki bekas luka itu mendengus dingin. Aku tahu kamu tidak akan berperilaku baik. Kalian semua, serang! Bunuh dia! Yang lain tersenyum mengerikan dan menyerang. Mereka mengangkat pedang, tombak, dan kapak, menembus ketenangan malam. Tapi kemudian, dengungan pedang yang jelas terdengar, diikuti oleh beberapa kilatan cahaya dingin. Lalu terdengar suara dentang saat cahaya dingin menghilang ke dalam sarungnya. Sementara itu, kelompok yang menyerang Sui terdiam sesaat, lalu terjatuh ke tanah seperti batang kayu yang berjatuhan. Masing-masing dari mereka memiliki luka baru berwarna merah cerah di tenggorokan mereka. Darah mengalir dari lukanya, membasahi tanah di bawahnya. Bahkan dalam kematian, wajah mereka masih menyeringai mengerikan. Kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati, semuanya diputuskan dalam sekejap mata. Sui berdiri di tempatnya, memegang tongkat bambunya, seolah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Hanya pria paruh baya dengan bekas luka yang tersisa, tapi dia sudah sangat ketakutan. Pahanya bergetar, dan dia basah oleh keringat dingin. Dia praktis kehilangan jiwanya. Pedang itu menyambar seperti kilat, lalu kembali ke sarungnya dengan cepat, mengakhiri nyawa keenam temannya dalam sekejap. Sangat menakutkan. Sekarang, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Tanya Suyi dengan santai, tangannya di belakang punggung. Pria paruh baya yang terluka itu berlutut, menundukkan kepalanya, dan memohon. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Aku buta dan bodoh karena telah menyinggung perasaanmu. Saya dengan rendah hati memohon Anda untuk mengampuni hidup kecil saya yang menyedihkan. Bukan itu yang ingin ku dengar. Alis Suye sedikit berkerut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika jawabanmu buruk, kamu bisa bergabung kembali dengan temanmu. Pria paruh baya yang terluka itu berkata dengan ketakutan. Senior, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia kemudian mulai membocorkan rahasia secara lengkap, memberitahu Sui semua yang dia ketahui tentang Qingwan. Dia tampak takut jika dia menahan diri, dia juga akan jatuh ke bawah pedang Sui. Menurut kisahnya, Wu Ruqiu dan gurunya, Wang Yunqi, telah mengkhianati gerbang pembawa kematian 10 tahun sebelumnya. Saat dia mengkhianati dan melarikan diri dari sekte tersebut, guru Wu Ruqiu, Wang Yunqi, mencuri 3 harta gerbang pembawa kematian. Itu adalah labu pemelihara jiwa, yang menampung bayi hantu pada saat itu, sebuah gulungan rahasia yang merinci cara membesarkan gulworms, dan yang paling misterius, sebuah batu giok jiwa yang tidak diketahui asal-usulnya. Qingwan adalah jiwa yen yang mereka temukan di dalam batu giok jiwa. Bahkan para penggarap sesat dari generasi tua pun tidak mengetahui asal-usulnya, tetapi mereka yakin itu tidak sederhana. Mereka mengetahui hal ini dari batu giok jiwa tempat mereka pertama kali menemukannya. Bab ke-72. Betapa tidak biasa giok jiwa itu? Pria paruh baya yang terluka itu tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa para tetua gerbang pembawa kematian memandang Qingwan sebagai harta karun karena batu giok jiwa itu. Jika tidak, mengingat kecenderungan para penggarap sesat itu,
menemukan jiwa Yin yang murni akan menjadi godaan yang tak tertahankan. Mereka kemungkinan besar sudah menggunakan dia sebagai pengorbanan hidup. Ketika dia mendengar ini, Sui hanya bisa melirik ke arah Qingwan. Apakah kamu ingat sepotong batu Gyojua itu? Qingwan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Saat aku bangun, aku sudah bersama Wurokyu itu. Segala sesuatu sebelum itu benar-benar kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia pernah menempati sepotong batu giok jiwa misterius. Jadi, mereka menemukan saya di dalam sepotong batu giok jiwa. Saya tidak hanya menjadi jiwa Yin setelah kematian saya. Pengungkapan ini membuatnya linglung. Siapa? Siapa sebenarnya aku sebelumnya? Bagaimana gerbang pembawa kematian mendapatkan batu giok jiwa itu? Suya melirik pria paruh baya yang memiliki bekas luka itu sekali lagi, tapi pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Posisinya di gerbang Deathbringer sama sekali tidak tinggi. Dia tidak memiliki akses terhadap informasi rahasia pada tingkat ini. Suya merenungkannya, lalu menanyakan beberapa pertanyaan lain tentang gerbang pembawa kematian. Ternyata sejak menghadapi pemusnahan 100 tahun yang lalu, para penyintas yang beruntung itu tertidur selama 100 tahun. Mereka diam-diam telah memulihkan kekuatan pada tingkat tertentu. Saat ini, markas gerbang pembawa kematian memiliki seorang pemimpin sekta, 2 wakil pemimpin sekta, dan 9 tetua. Selain mereka, gerbang pembawa kematian memiliki 6 cabang yang tersebar di seluruh Zhou Agung. Setiap cabang memiliki seorang pemimpin cabang dan 4 pelindung dharma, dan mereka memerintah semua murid sekta dan bawahan di daerah tersebut. Pria paruh baya yang memiliki bekas luka dan mendiang rekan-rekannya, serta Wurokyu dan Wang Yunqi, semuanya adalah anggota cabang provinsi imperatorial sekta tersebut. Saat mendengar ini, Suyi langsung mengerti. Zhou Agung dibagi menjadi 6 provinsi dan 36 prefektur, sedangkan gerbang pembawa kematian memiliki 6 cabang. Mereka pasti akan membangun 1 cabang per provinsi. Misalnya, provinsi imperatorial di mana prefektur Cloud Driver menjadi bagiannya hanya memiliki 1 basis seperti itu. Dengan kata lain, kemungkinan besar gerbang pembawa kematian telah menyebarkan kekuatan mereka ke seluruh wilayah Zhou Agung. Tentu saja, menurut pandangan Sui, jika gerbang pembawa kematian mengandalkan kentang goreng yang tidak kompeten seperti yang baru saja dia lawan, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun yang layak disebut. Pria paruh baya yang memiliki bekas luka itu mungkin adalah murid cabang provinsi imperatorial, tapi dia bahkan tidak tahu siapa pemimpin cabang mereka. Benar-benar menggelikan. Yang diketahui pria itu hanyalah bahwa Guru Wurokyu, Wang Yunqi, pernah menjadi salah satu dari 4 pelindung dharma cabang provinsi imperatorial, dan keberadaannya tidak diketahui sejak dia mengkhianati sekta tersebut. Setelah mengetahui semua ini, Sui tenggelam dalam pikirannya. 10 tahun yang lalu, Wang Yunqi dan Wurokyu melarikan diri dari sekta tersebut, membawa giok jiwa misterius, labu pemelihara jiwa, dan metode rahasia untuk membesarkan Gulworms bersama mereka. Namun ketika Sui membunuh Wurokyu belum lama ini, semua harta karun ini jatuh ke tangan Sui kecuali batu giok jiwa. Tentu saja, itu termasuk Qingwan. Namun pengungkapan ini hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Jika Wurokyu hanyalah murid Wang Yunqi, mengapa harta gurunya dicuri? Kemana perginya Wang Yunqi? Apakah dia hidup atau mati? Jika aku tahu asal-muasal Qingwan sangat tidak biasa, aku tidak akan membunuh Wurokyu secepat ini. Suyi menghela nafas pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa asal-usul Qingwan menyentuh begitu banyak rahasia. Jika aku ingin mengetahui asal-muasal Qingwan, aku khawatir aku harus memulai dengan menyelidiki gerbang pembawa kematian. Suyi kemudian mengesampingkan pemikiran itu. Dia tidak terlalu peduli tentang siapa Qingwan selama ini, tapi jika dia ingin mengungkap kebenaran, dia tidak keberatan membantunya. Senior, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, jadi tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni hidup kecilku yang sederhana. Ketika dia melihat Sui terdiam lama, pria yang terluka itu buru-buru bersujud. Dia sangat ketakutan.
Tapi saat itulah suara langkah kaki yang tergesa-gesa di kejauhan memecah kegelapan. Tak lama setelah itu, Cheng Wuyong, Yuan Luosi, dan rekan mereka muncul. Ketika mereka melihat Sui, serta mayat-mayat yang tergeletak di dekatnya, Cheng Wuyong dan para penjaga terkejut. "Apakah kamu mengejar mereka?" tanya Sui. Cheng Wuyong mengangguk. "Guru mistik, baru saja. Kelompok ini memanfaatkan kegelapan untuk mendekati kuil yang rusak itu secara diam-diam. Mereka menyelinap seperti hantu. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ketika saya menemukannya, mereka lari dengan panik. Aku tidak menyangka mereka akan bertemu denganmu. Aku sudah selesai." Pria berwajah bekas luka itu tenggelam dalam keputusasaan, tampak sedih seperti sedang menghadiri pemakaman orang tuanya. "Mereka dari gerbang pembawa kematian, tapi hanya ada satu orang yang selamat yang harus diinterogasi. Aku serahkan dia padamu." Setelah memberikan perintah ini, Sui mengambil labu pemelihara jiwa dan membawa Ching Wan pergi. Cheng Wuyong tentu saja tidak berdiri pada upacara. Dia segera memerintahkan penjaga lainnya untuk mengikat pria paruh baya yang terluka itu dan membawanya kembali ke kota Guangling untuk diinterogasi secara menyeluruh. "Nona, apa yang kamu lihat?" Cheng Wuyong tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan ekspresi Yuan Luosi. Yuan Luosi berbisik, "Paman Yang, apakah kamu memperhatikan? Baru saja, ada seorang gadis berpakaian merah melayang di samping guru mistik. Dia sangat cantik, matanya sangat besar, dan kulitnya seputih salju. Dia hampir terlalu cantik." Mata Cheng Wuyong menyipit. "Nona, jika kesimpulanku benar, kemungkinan besar itu adalah jiwa Yin yang telah ditundukkan oleh guru mistik." "Hantu?" Yuan Luosi tersentak. "Itu benar. Tapi hantu seperti itu sama sekali tidak menakutkan. Ini pertama kalinya aku mendengar ada hantu cantik tiada tara di luar sana." Dia tiba-tiba tampak iri. "Jika aku memiliki hantu seperti itu sebagai bawahanku, aku pasti akan menyisir rambutnya setiap hari dan memaksanya mencoba pakaian yang berbeda. Oh, dan aku akan menyuruhnya memakai segala macam perhiasan indah. Ini pasti akan menjadi sebuah ledakan." Cheng Wuyong bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apa? Hobi macam apa itu? Kuil yang rusak. Saat mereka kembali, Sui segera duduk dan menyilangkan kaki. Selama perjalanan ke Master Ghost Trees ini, dia mendapatkan hasil panen yang cukup banyak. Dia telah membunuh mayat yang 6 pemutusan, mendapatkan harta penyimpanan Liontin Giok Tinta, 9 batang obat spiritual, 50 lebih batu roh, dan sekitar selusin botol pil yang cocok untuk budidaya Qingwan. Kemudian, dia menukar rumput 6 yen dengan Yuan Luosi dengan imbalan 17 batang obat spiritual, 5 diantaranya adalah obat tingkat 2. Selain itu semua, di kebun buah persik, dia mendapatkan 3 buah persik api tingkat 4 dan 1 segmen pembuluh darah roh yen sepanjang 1 kaki. Dengan menggabungkan semua harta karun ini, Sui tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya dalam waktu dekat. Masih banyak lagi yang bisa dilihat di Master Ghost Trees, tapi Sui tidak punya rencana untuk menyelidikinya lebih jauh. Dia secara samar-samar dapat menyimpulkan bahwa antara mayat yang 6 pemutusan dan para penggarap sesat dari gerbang pembawa kematian, yang lain telah lama menyapu semua harta karunnya. "Aku hanya tidak tahu kapan Lingshu kembali." Sui bergumam pada dirinya sendiri. Dia berencana meninggalkan kota Guangling dalam waktu dekat, dan dia tidak memiliki keterikatan lagi dengan tempat itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja adalah Wen Lingshu. Saat fajar menyingsing, Sui, Yuan Luosi, dan rekan-rekannya berangkat dan meninggalkan Master Ghost Trees. Di luar pegunungan, dekat kuburan massal tak bertanda, kelompok itu meninggalkan 2 orang pengikut di kaki gunung untuk menjaga kuda-kuda itu. Ketika mereka berdua melihat Yuan Luosi dan teman mereka kembali dengan selamat, mereka akhirnya menghela nafas lega. Setelah semua orang berkumpul kembali, mereka berangkat ke kota Guangling. Kecuali kali ini, Yuan Luosi dan teman-temannya memimpin kudanya dengan berjalan kaki,
berjalan untuk menemani Sui dan Gobing. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Sui memperhatikan semua perubahan ini, tapi dia menolak berkomentar. Ketika mereka mendekati gerbang utama kota Guangling, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia memperingatkan mereka. Semuanya akan lebih baik jika kalian tidak membicarakan apa yang terjadi di Mother Ghost Ridge. Kalau kamu melakukannya, ya, aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, tapi aku khawatir kamu akan terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Yuan Luosi tertegun sejenak. Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa. Guru mistik, terima kasih atas peringatan Anda, tetapi kami sama sekali tidak takut gerbang pembawa kematian akan mengetuk pintu kami. Dia terdengar sangat percaya diri. Tapi dia jelas salah paham. Cheng Wuyong dan yang lainnya juga tampak bingung. Sui memikirkannya, lalu menjelaskan lebih detail. Jika Ge Changling mengetahui kamu bersamaku, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berakhir baik untukmu atau tidak. Ge Changling. Ekspresi Cheng Wuyong berubah drastis. Ini adalah salah satu dari 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou, Raja Penelan Laut. Selain itu, dari 9 di antaranya, dia berada di posisi 3 besar. Dia telah melompat ke jajaran leluhur bela diri Xiantian 30 tahun yang lalu. Penjaga lainnya menjadi kaku, mata mereka kosong. Bagaimana ekspedisi kami ke Mother Ghost Ridge bisa membawa kami ke air panas bersama Raja Penelan Laut? Dia seperti dewa perang antar manusia. Sebuah legenda yang hanya bisa dijunjung oleh setiap seniman bela diri di Zhou Agung. Senyum percaya diri Yuan Luosi tersendat. Matanya membelalak, dan wajah cantiknya tampak hilang. Ge Changling? Ayah bilang dia ahli yang sangat tinggi, bahkan keluarga Yuan kita hanya bisa memandangnya dari jauh. Beberapa saat kemudian, Cheng Wuyong akhirnya kembali tenang. Guru mistik, apakah maksudmu sebagian dari apa yang terjadi di punggung Bukit Hantu ada hubungannya dengan Raja Penelan Laut? Sui berani memanggil Raja Penelan Laut secara langsung dengan namanya, tapi Cheng Wuyong jelas tidak melakukannya. Mengingat statusnya, dia tidak mungkin akan mempersulitmu. Kata Sui begitu saja. Jika hal yang tidak terduga terjadi, suruh dia datang mencariku. Kata-kata ini hanya membuat Cheng Wuyong semakin sulit untuk tetap tenang. Apakah Master Mistik Su menyeratkan bahwa kemungkinan besar Raja Penelan Laut akan datang mencarinya? Tapi bagian yang paling sulit dipercaya adalah dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman yang diwakili oleh Raja Penelan Laut. Selingan kecil ini hanya secara diam-diam meningkatkan kekaguman Yuan Luosi dan teman-temannya terhadap Sui. Kali ini, Gobing sebenarnya adalah anggota grup yang paling santai. Meskipun dia juga bingung, dia tidak tahu betapa menakutkannya Raja Penelan Laut, Ge Changling. Orang bodoh tidak mempunyai rasa takut. Nona Luosi, kamu akhirnya kembali. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan tawa dari gerbang kota. Seorang pemuda tampan berjubah giok dan ikat pinggang kain tebal berjalan ke arah mereka. Tetua bertopi hitam segera menyusul setelahnya. Mereka tidak lain adalah Zhang Yuanxing dan Penatua Zhong. Saat dia melihat mereka, ekspresi Sui menjadi sedikit aneh. 2 hari sebelumnya, di Pulau Spirit Bambu, pesolek muda dari keluarga Zhang di ibu kota prefektur Cloud River ini mengatakan bahwa bekerja dengannya akan seperti terbang dengan dukungan angin kencang, dan bahwa dia akan mengirim Sui terbang ke awan. Bahkan Fushan menganggapnya lucu. Adapun Sui, dia secara alami melihat seluruh kejadian itu sebagai lelucon belaka. Dia tertawa, tapi tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Zhang Yuanxing lagi sekarang. Tuan Muda Su, mengapa kamu bersama Nona Luosi? Pada saat yang hampir bersamaan, Zhang Yuanxing melihat Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jangan bilang kamu berencana mencari perlindungan dengan keluarga Yuan dan melayani Nona Luosi. Senyumnya memudar, dan alisnya berkerut karena tidak senang. Setelah menyaksikan penampilan Sui di perjamuan gerbang naga,
Zhang Yuansing mengapresiasi kemampuannya dan berinisiatif menyampaikan undangan. Jika Sui setuju untuk bekerja di bawahnya, dia tidak akan menganiayanya. Siapa sangka 2 hari kemudian, Sui akan muncul kembali di sisi Wen Luosi? Ini adalah tamparan yang terang-terangan di wajah. Bab ke-73.